Shalom, selamat pagi, damai sejahtera dan sukacita melimpah di dalam Kristus. Pada pagi hari ini, Bapak Ibu terkasih, saya akan menyampaikan firman dengan topik doa yang memurnikan motivasi. Nah, di 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 28 itu menceritakan tentang kelahiran Samuel, gitu ya. Jadi di ayat-ayat tersebut itu menceritakan mengenai pergumulan Hana, istri Elkana, tentang kemandulannya. Nah, beberapa fakta tentang Hana ini bisa kita baca di ayat-ayat tadi. Yang pertama adalah bahwa Hana itu telah tertutup buah kandungannya. Jadi kalau firman mengatakan telah tertutup buah kandungannya, ada satu latar belakang yang paling punya alasan, dia sudah memiliki cukup umur. Ya, umurnya sudah banyak, barangkali ya sekitar 50 lebih, gitu, 60 tahun. Jadi selama proses itu, pada zaman itu bahwa anak itu merupakan satu kehormatan bagi seorang wanita. Dan sampai 60 tahun tentu Hana sangat menanti-nantikan kelahiran seorang putra yang diidamkannya. Dia pasti selalu bergumul di dalam doanya. Artinya kalau dalam momen di 1 Samuel diceritakan, itu hanya satu kisahnya saja, bagaimana dia menggumulkan tentang kerinduannya untuk memiliki seorang anak. Sampai umur yang sebegitu sudah banyak, itu dia belum mendapatkan. Jadi doanya itu ya pasti Hana sudah terus melakukannya. Terus yang berikutnya mengenai kondisi yang dialaminya, bahwa di firman itu mengatakan Hana tersakiti hatinya oleh Penina karena tidak punya anak. Jadi selama masa hidupnya, selain dia bergumul menginginkan anak, di sisi yang lain Penina selaku istri muda dari Elkana itu selalu menyakitkan hatinya. Ya, kita nggak tahu itu karena perasaan baper, karena firman nggak tulis gitu ya, atau memang Penina selalu mengatakan bahwa Hana posisinya jauh lebih rendah karena dia tidak menghasilkan keturunan. Tapi yang jelas Hana menghadapi pergumulan atas keinginan hatinya, juga dari sisi luarnya dia menerima tekanan oleh sakit hati yang ditimbulkan oleh Penina. Kemudian Hana menggumulinya di dalam doa. Ya. Dan satu momentum ketika suatu waktu dia berkunjung pada bait Allah, ya, pada saat itu Imam Eli sebagai imam di bait suci, Elkana beserta semua keluarganya berkunjung ke sana. Dia bergumul, dia menyatakan kerinduannya. Padahal kalau dari melihat latar belakangnya, umurnya, permintaan Hana tentu tidak masuk akal, gitu kan. Tetapi kita melihat bagaimana ada satu dorongan yang besar untuk dia habis-habisan dengan Tuhan ketika ada satu kesempatan dia bisa datang ke bait suci, dan di situ dikatakan dia dermimil. Dermimil itu dia ngomong terus sampai tidak menghiraukan sekelilingnya, sampai suatu saat ketika Elia melihat Hana ini, dia menganggap Hana sedang mabuk. Dan di situ katakan, saya bukan perempuan dursila, tapi saya sedang mengungkapkan seluruh isi hati saya, pergumulan saya, apa yang saya inginkan kepada Tuhan. Jadi artinya pada kesempatan itu dia berdoa yang dimana fokusnya hanya Tuhan. Kalau Paulus katakan mungkin dengan perkataan ini, aku sudah berdoa 3 kali. Itu menyatakan satu kondisi di mana dia berperkara dengan Tuhan. Satu kondisi di mana pengharapannya, energinya,
itu benar-benar hanya dicurahkan kepada satu fokus, yaitu Tuhan. Nah, kemudian yang luar biasa, ketika dia berdoa pada kondisi itu, dia bernasar di depan bait suci, di depan Allah dia bernasar. Bahwa dia katakan kalau dia diberikan anak, maka anak itu tidak akan mambu pisau cukur, karena anak itu akan dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, ini merupakan satu lompatan motivasi yang luar biasa, gitu ya. Jadi beberapa waktu lamanya, bertahun-tahun lamanya dia berdoa, tetapi pada kesempatan itu dia mengalami satu pemurnian motivasi yang luar biasa. Nah, kalau dalam firman Tuhan di Yakobus, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu berdoa untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, mengapa seringkali pergumulan doa itu kita seringkali tidak menerimanya, ya, selain karena kita mengikuti kehendaknya Tuhan atas apa yang kita terima dalam doa, tapi di situ katakan, karena kamu ingin memuaskan hawa nafsumu. Dan pada momen ini, Hana berhasil menerobos keinginannya, memastikan bahwa itu bukan karena hawa nafsunya. Nah, ini yang luar biasa. Ini yang luar biasa. Nah, pada akhirnya Hana benar-benar menerima sesuatu yang dirindukannya. Tuhan memberikan seorang anak, dan anak itu diberi nama Samuel. Sampai akhirnya setelah dia menyapih anaknya, pada saat tertentu, anaknya benar-benar dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, apa yang kita petik dari kupasan presentasi dari firman Tuhan itu? Ya, bahwa Tuhan seringkali kita mengalami tekanan, ya, itu memiliki satu maksud. Yang pertama, kita mengalami lompatan iman. Kalau pada saat-saat yang lalu kita masih punya second skenario, ya, skenario cadangan, kalau kita tidak dapat ini dari Tuhan, maka saya masih punya satu cara lagi, yang datangnya dari diri saya sendiri, atau bantuan orang lain, atau saya masih mempunyai tenaga untuk bisa lolos dari persoalan. Tetapi ketika kondisi itu diizinkan Allah, mau kita mengalami terobosan, yaitu lompatan iman, bahwa pertaruhan kita hanya kepada Tuhan. Ya. Kalau dalam istilahnya, kita berani berperkara dengan Tuhan. Berperkara itu ya artinya apa? Menyelesaikan satu perkara di mana urusannya itu hanya dengan Tuhan. Urusannya tidak lagi dengan siapapun. Saya tidak lagi mengandalkan siapapun, saya tidak lagi mengharapkan bantuan siapapun. Saya hanya mengharapkan bantuan dari Tuhan. Itu yang disebut dengan berperkara. Jadi kalau kita renungkan, perkataan berperkara ini menurut saya luar biasa gitu ya. Bagaimana satu sikap hati yang benar-benar bulat, utuh, fokus hanya kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, pergumulan akan persoalan itu membuat motivasi kita dimurnikan. Ya. Sesungguhnya ketika Hana berani bernasar, ya, bahwa apabila ia diberikan anak, maka dia akan dipersembahkan kepada Tuhan, itu sudah membuktikan bahwa keinginan dia untuk memiliki anak itu bukan karena harga dirinya. Karena dia akhirnya ketika dia menerima anak, anak itu akan dikembalikan kepada Tuhan. Bukan untuk membalas dendam sakit hatinya, tidak. Sekalipun di ayat berikutnya dia menyatakan dia melepaskan emosinya yang ditahan bertahun-tahun, tetapi pada saat dia bernasar, dia hanya punya satu motivasi, kalau Tuhan jawab doa saya berani garansi 100% bahwa itu kembali untuk kemuliaan Tuhan. Dan itu yang mau. Kalau dalam firman Tuhan yang lain katanya doa orang benar besar kuasanya, sesungguhnya
Allah mengajar kita untuk bersikap sebagai seorang benar, yaitu benar dalam hal motivasi. Yang kedua, kita benar-benar mengalami besar kuasanya, karena Tuhan pasti bertindak. Jadi doa orang benar besar kuasanya kan seringkali hanya dalam satu definisi, di mana saya sudah bertobat, terima Kristus, maka doa saya pasti Tuhan jawab. Tidak seperti itu. Tapi di dalamnya ada satu edukasi yang luar biasa. Bagaimana kita bersikap menjadi orang benar, dan bagaimana dari sikap kita sebagai orang benar, kita mengalami kekuasaan Allah yang luar biasa. Itu merupakan dua hal yang kalau disatukan, itu akan benar-benar membuktikan motivasi kita benar. Cara berpikir kita benar, hidup kita benar. Yang berikutnya adalah bahwa tekanan itu seringkali ingin mengajar kita, ingin menguji kita, apakah kita benar-benar berkomitmen untuk tetap setia menepati janji kita. Dan di situ dibuktikan bahwa pada akhirnya ketika Allah menjawab doa Hana, Hana benar-benar mempersembahkan anak itu kembali kepada Tuhan. Nah, sesuatu yang luar biasa, Tuhan mau kita mengalami lompatan iman. Tuhan mau motivasi kita terus dimurnikan melalui doa. Yang terakhir, Tuhan ingin buktikan kita adalah umat yang setia. Terpujilah nama Tuhan, mari kita mengawali di dalam doa. Terima kasih